Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling menasihati sebagai bentuk dari orang-orang yang selamat dari kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia semuanya dalam kondisi rugi. Di antaranya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan tentang salah satu perkara yang besar yang berbahaya bagi kita di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak, yaitu perbuatan zalim ya, perbuatan zalim ya. Terutama berkaitan dengan berbuat zalim kepada sesama manusia, pada orang lain ya. Karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, ya, "Law istata'ta an talqallaha ya, in talqallaha bi 70 dzamban fi ma bainaka wa bain Allah ahwa min an talqahu bi dzambin wahidin fi ma bainaka wa bainal ibad." Kata Sufyan Ats-Tsauri, sungguhnya engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, yaitu dosa terhadap Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala masih lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah, kau bawa satu dosa urusannya antara engkau dengan hamba yang lain, yaitu kau menzalimi orang lain ya. Inilah fikih yang tajam dari Sufyan Ats-Tsauri bahwasanya berbuat dosa antara kita dengan Allah, asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kita dengan manusia yang lain, asalnya dia nuntut, karena dia butuh pahala pada hari kiamat kelak. Ya, asalnya dia nuntut. Ya, maka waspada seorang dalam kehidupannya, berusaha meninggal dunia dalam kondisi tidak berbuat zalim kepada siapapun. Oleh karenanya, ketika ada seorang minta nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Uktub ilayya bil ilmi kullih." Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Maka Ibnu Umar kemudian membalas suratnya dengan berkata, "Innal ilma katsir." Sungguhnya ilmu itu banyak. "Walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas." Tetapi kalau kau mampu bertemu dengan Allah dalam kondisi punggungmu ringan, tidak menanggung darah manusia manapun, itu tidak ada kau zalimi orang, tidak ada kau bunuh orang, tidak ada kau melukai orang. Ya, khamisal batni min amwalihim. Perutmu kosong dari harta mereka, itu kau tidak makan harta orang lain. Kafal lisan an a'radhihim. Dan engkau menjaga lisanmu dari menjatuhkan harga diri mereka. Laziman li amril jama'atihim faf'al. Dan kau melazimi jamaah kaum muslimin, tidak memberontak dari jamaah mereka, maka lakukanlah wassalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, ini fikih juga yang tajam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan ilmu katsir, tapi kesimpulannya kalau kau mampu untuk bertemu dengan Allah, khafifadh dhahri min dima'il muslimin, min dima'in nas, yaitu kau tidak punya tanggungan darah manusia manapun, kau tidak pernah bunuh orang, kau tidak pernah ikut-ikutan memprovokasi orang untuk bunuh orang lain, kau tidak pernah melukai orang lain ya. Khamisal batn min amwalihim, kemudian perutmu kosong dari makan harta orang lain ya. Kafal lisanak, kau jaga lisanmu tidak menjatuhkan harga diri orang lain, maka lakukanlah, faf'al, maka lakukanlah. Ini semua menunjukkan bahwasanya bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak menzalimi orang lain itu yang terbaik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Bi'saz zad ilal ma'ad al-udwan 'alal ibad." Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, seburuk-buruk bekal untuk bertemu hari kiamat adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah pada kesempatan bahagia ini kita sama-sama akan membahas tentang makna zulm, ya kezaliman, dan berbagai macam model-modelnya agar kita bisa menghindari perbuatan
kezaliman itu seluruhnya sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya. Baik. Az-zulm ya. Kezaliman. Secara bahasa ya, secara bahasa kezaliman adalah zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim dalam istilah syariat. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan lawannya ya adalah al-adl. Adl itu keadilan, adalah wad'u syai' fi mahallihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali az-zulm wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Al-adl keadilan, wad'u syai' meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah definisi yang lebih kompleks dan komprehensif, mencakup segala sesuatu ya. Karena namanya kebanyakan orang memahami zalim artinya melukai orang ya. Tetapi tidak, sebenarnya zalim itu lebih luas daripada itu. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu disebut juga dengan kezaliman. Tapi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim ada 3 bentuk ya. Ya. Macam-macam kezaliman. Ada namanya az-zulm fi haqqillah, yaitu kezaliman pada hak Allah. Kemudian adalah az-zulm 'alal ibad, berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain. Dan yang terakhir, az-zulm 'alan nafs. Az-zulm 'alan nafs, berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawawinu az-zulm 'inda Allah salasah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, catatan kezaliman di sisi Allah ada 3. Zulmun la yaghfirullahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, catatan kezaliman ada 3 model. Yang pertama, zulmun la yaghfirullah. Ini yang tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan zulmun la yatrukuhullah. Itu kezaliman yang Allah tidak akan biarkan, ya. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zulmun la ya'ba'ullahu bih. Zulmun la ya'ba'ullahu bihi. Kezaliman yang Allah tidak pedulikan, yaitu Allah maafkan. Baik. Allah mengatakan kezaliman yang tidak akan Allah ampuni adalah berkaitan dengan hak Allah. Apa maksudnya? Yang pertama, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Maksudnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita berbuat zalim kepada Allah. Tidak ada yang bisa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lan tablughu dhurri fatadurruni. Kata Allah, kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku. Ya. Tetapi maksud syirik kepada Allah adalah melakukan sesuatu yang sangat tidak pas pada tempatnya. Makanya Luqman al-Hakim berkata kepada putranya,
Inna syirka la zulmun azim. Ya. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Adalah kezaliman yang besar. Kenapa kesyirikan adalah kezaliman yang besar? Karena seorang beribadah kepada selain Allah, yaitu apa? Antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendiri. Makanya ini dosa yang Allah tidak akan ampuni, seperti seorang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada nabi seperti orang Nasara beribadah kepada Nabi Isa, atau ada yang beribadah kepada malaikat, atau ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada batu, ada yang berdoa kepada mayat-mayat, ada yang berdoa kepada wali-wali, ya. Ini segala bentuk kesyirikan, maka ini adalah dosa yang tidak diampuni. Kalau seorang meninggal dunia, ya, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat Allah mustahil mengampuninya. Kenapa? Karena dia telah berbuat zalim dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Bagaimana tidak paling besar? Semua nikmat yang berikan hanya Allah. Allah yang menciptakan engkau. Allah yang berikan alam semesta buat engkau. Allah yang memberikan udara bagimu, Allah yang memberikan kesehatan bagimu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Semuanya, ini semua dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas tiba-tiba engkau beribadah kepada makhluk semisalmu atau makhluk yang lebih parah daripadamu. Beribadah kepada jin, beribadah kepada menyembelih hewan untuk jin, menyembelih hewan untuk wali misalnya. Kemudian berdoa bukan kepada Allah, malah berdoa kepada mayat-mayat, berdoa kepada nabi. Ya, ini semua adalah kesyirikan yang seharusnya seluruh ibadah tersebut berdoa, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang melakukan syirik, ini kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah jika seorang tidak bertobat ketika meninggal dunia. Dan ini sebagaimana sering kita bahas. Baik, yang kita bahas berikutnya adalah az-zulm 'ala nafs, ya. Az-zulm 'ala nafs, ini model pertama, ya. Kemudian model kedua, model ketiga. Ya. Az-zulm 'ala nafs, berbuat zalim kepada diri sendiri. Kenapa dikatakan orang bermaksiat? Maksudnya ini apa? Bermaksiat pada Allah. Kenapa dikatakan orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, dikatakan dia menzalimi dirinya sendiri? Kenapa? Karena jiwa yang ada pada dirimu harus kau hargai, harusnya kau hormati dirimu. Dirimu harus kau jadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia di dunia mendapatkan kebahagiaan, kemudian di akhirat dia mendapatkan surga. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma zalamnahum, wa ma zalamnahum, walakin zalamu anfusahum." Ya, "Wa ma zalamuna, walakin kanu humuz zalimin." Wa ma kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zalamuna," mereka tidak menzalimi kami, walakin zalamu anfusahum, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. "Wa ma zalamnahum," kami tidak menzalimi mereka, walakin kanu humuz zalimin, merekalah yang telah berbuat zalim. Oleh karenanya jiwa ini harusnya kita bahagiakan. Karena kita tahu kalau orang beriman kepada Allah, dia akan tentram di dunia, dia akan tentram, ya. Kemudian terlebih lagi tatkala dia tentram di alam barzakh. Kemudian dia di akhirat pun dalam kondisi nyaman, dalam kondisi tentram, apalagi mau surga. Tatkala seorang bermaksiat kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya, sungguhnya pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya. Di dunia dia sengsara, di alam barzakh dia sengsara, dan di akhirat dia lebih sengsara lagi. Nah, inilah zulm 'ala nafs. Dan ini modelnya banyak, ya, seperti ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban kemudian
menjalankan larangan Allah. Larangan-larangan Allah atau melanggar larangan-larangan Allah, ya. Tetapi kata para ulama, hukum asal zulm li nafsi ini hukum asalnya Allah ampuni. Hukum asal Allah mudah mengampuni. Terserah Allah. Ya, mudah mengampuni. Kita bukan berarti menggampangkan, tapi hukum asal Allah bisa mengampuni. Allah Ghafurur Rahim, ya. Namun kembali kepada kehendak Allah. Berbeda dengan ini, dengan syirik. Kalau syirik maka Allah tidak akan ampuni jika meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, "Fadzuqu fama lidzalimina min nasir." Kata Allah, dan orang-orang kafir, ya, yang mereka berbuat kesyirikan, ya, maka mereka disiksa di neraka jahanam dan tidak dikurangi siksaan kepada mereka, ya. Kemudian mereka berteriak-teriak, "Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal. Tidak seperti kami dahulu bermaksiat, kami ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh." Di akhirat kata Allah, "Fazuku." Rasakanlah, ya. Ya, wa ma lidzalimina min nasir, tidak ada bagi orang-orang zalim penolong bagi mereka. Jadi Allah tidak ampuni para pelaku kesyirikan, bahkan kalau mereka minta keringanan Allah bahkan beri tambahan. Oleh karenanya ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir, orang musyrikin dalam surat An-Naba, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Rasakanlah dan kalian tidak akan merasakan kecuali semakin tambahan azab dan tambahan azab. Ini syirikan. Adapun yang ini, ya, ini banyak, ya. Seperti maksiat-maksiat yang banyak dilakukan oleh banyak orang, ya, asalnya Allah mengampuni. Namun ini kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, jika tidak maka Allah tidak akan ampuni. Nah, yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada ini adalah jenis ketiga, yaitu zulm alal ibad, berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain. Yang ini kata Allah, kezaliman zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini banyak, ya. Kezaliman ini bisa kita klasifikasikan juga menjadi beberapa, ya. Pertama, kezaliman berkaitan dengan darah. Kemudian kezaliman berkaitan dengan harta. Kemudian kezaliman berkaitan dengan harga diri. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Inna rima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun." Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Kemudian harta kalian haram, tidak boleh diambil oleh orang yang lain. Kemudian harga diri kalian haram, tidak boleh dijatuhkan oleh kalian. Ingat, ini semua tiga perkara harus dijaga. Dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Nabi ucapkan tatkala haji wada, Nabi ingatkan, ketahuilah wahai para sahabatku, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh seorang menumpahkan darah yang lain. Urusannya panjang di akhirat. Kemudian amwalakum haram, tidak boleh kalian makan harta orang lain. Tidak boleh kalian makan harta haram. Kemudian a'radakum, juga harga diri serta kalian tidak boleh kalian jatuhkan. Sungguhnya itu merupakan semua bentuk kezaliman, ya. Adalah bentuk kezaliman, ya. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah," ya. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Yang pertama Allah sidang pada hari kiamat. Sidang pada hari kiamat adalah urusan darah. Urusan darah. Allah sidang. Yang satu datang kemudian dia membawa temannya, dia mengatakan,
Ya Rabbi hadza qad qatalani, ya Rabbi ini si fulan dulu di dunia telah membunuh saya. Yang pertama, karena ini yang paling berbahaya masalah darah sampai membunuh. Itu paling besar di antaranya adalah membunuh orang lain ya. Kemudian berkaitan dengan harta. Jangan saya makan harta orang lain. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan akan ayat dan hadis yang menunjukkan bahaya makan harta yang haram. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, yang memakan harta anak yatim dengan zalim ya. Siapa mereka? Ini orang yang mengurus anak yatim. Mengurus anak yatim tapi hartanya tidak diberikan yang sepantasnya kepada anak yatim. Misalnya, anak yatim orang tuanya kaya, kemudian dia meninggal, yang ngurus adalah pamannya. Ternyata pamannya ngabisi harta orang tua, harta warisan tersebut. Anak yatimnya ditelantarkan, tidak diberikan yang seharusnya dia makan. Maka ini bahaya. Kata Allah, sungguhnya mereka makan dengan kezaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguhnya mereka makan api dalam perut mereka. Allah menamakan makan harta anak yatim dengan apa? Kezaliman. Contoh lagi, ya. Makan riba. Makan hasil riba. Bunga, pinjamin uang kepada orang, kemudian makan hasil ribanya, ini zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertobat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, yaitu kalian boleh ambil pokoknya, tapi bunga-bunga yang setelah kalian makan kembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian boleh ngambil, bunga-bunga enggak boleh lagi. Kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak dizalimi. Ya, silakan tagih utang yang sungguhnya. Adapun bunga jangan diambil. Kalau kalian mengambil berarti kalian mengambil telah makan harta dengan kezaliman. Karena dalam Islam dilarang. Karena akad riba adalah akad utang piutang adalah dibangun di atas akad tolong menolong. Maka tidak boleh dicoreng akad tolong menolong dengan mengambil keuntungan dari tolong menolong. Kalau kita jual beli nggak ada masalah, memang akadnya cari untung. Tapi kalau akad utang piutang adalah akad yang dibangun di atas tolong menolong, maka tidak boleh mengambil bunga daripada hal tersebut karena itu adalah makan harta dengan kezaliman. Allah menamakan dengan kezaliman, ya. Ini ya. Kemudian juga misalnya dalam hadis tentang orang yang merampas harta, merampas tanah orang lain. Kata Nabi SAW, man akhadha qaida ardin, man akhadha qida ardin zulman, tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi aradin. Kata Nabi SAW, barang siapa mengambil tanah orang lain, ya, hanya seukuran shibran, qida shibrin, hanya seukuran satu jengkal tanah orang lain diambil, satu jengkal kali satu jengkal. Berapa? Cuma mungkin 10-15 cm ke 15 cm. Kata Nabi SAW, tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi aradin, maka dia akan dipikulkan pada lehernya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Jadi bukan cuma bagian bumi yang diambil, 7 lapis ke bawah semua dipikulkan pada dia pada hari kiamat sebagai sisaan baginya. Ini mengerikan. Sementara orang-orang begitu mudah mengambil harta orang lain, ya. Ada sertifikat, bikin sertifikat. Ada orang punya tanah, ngaku tanah dia. Dan banyak, ini masalah bukan masalah yang ringan. Masalah besar. Kejadian permasalahan tanah sudah permasalahan yang umum. Matok tanah orang, ngambil tanah orang. Dianggap itu hal yang biasa, tidak biasa. Bahaya, satu jengkal saja kita ambil, urusannya repot pada hari kiamat. Kelapa ngambil 1 hektar, apalagi ngambil 2 hektar, mengerikan. Waliyadzubillah, ya. Saya pernah pergi ke satu daerah, situ Angkasa Pura lagi ingin membebaskan tanah. Subhanallah, sebagian tanah sertifikatnya sampai 2 sampai 3. Ketika ditanyakan kepada orang yang bersengketa dalam sertifikat tersebut, kenapa bisa satu tanah sertifikatnya? Saya ketemu dengan GM cerita gitu. Bagaimana ketika kami sampaikan protes kami, kenapa satu tanah sampai sertifikatnya 2 atau 3?
Dengan mudahnya salah seorang dari mereka menjawab, ini biasa Pak, bumi kan 7 lapis ya. Kalau sertifikat 7 nggak ada masalah. Subhanallah. Jadi ini mengerikan ya. Sementara orang begitu mudah ngambil tanah ya, sejengkal saja mengerikan. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa 2 orang kemudian mengadu kepada aku, kemudian yang satu pandai berbicara sehingga kemudian dia mengalahkan hujah kawannya, maka kemudian aku bela dia padahal dia yang salah tapi dia pandai ngomong, maka Nabi bilang jangan dia ambil hak saudaranya karena dia telah mengambil ya bagian dari api neraka jahanam ya. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah palsu ya, kemudian dia mengambil sesuatu dari harta saudaranya, maka sungguhnya dia telah mengambil bagian dari neraka jahanam. Sebagian saya mengatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, meskipun dia hanya mengambil sebagian kecil dari harta saudaranya, apakah dia akan mendapatkan bagian neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadhiban min araq, meskipun yang dia ambil hanya 1 siwak. Siwak berapa harganya? 1 real. Kalau di Saudi 1 real bisa dapat 2 atau 3 siwak. Kata Nabi, meskipun satu batang siwak yang sangat murah, kalau dia ambil dengan zalim, maka dia akan mendapatkan masalah pada hari kiamat setelah dia telah mengambil potongan dari api neraka. Dia telah mengambil potongan dari api neraka, dan ini perkara yang sangat mengerikan. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman Allah tidak akan biarkan. Allah tidak akan biarkan. Maka antum harus waspada, jangan sampai Anda ya berbuat zalim kepada orang lain karena benar-benar akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kezaliman berkaitan dengan harga diri orang lain ya. Contoh, dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang larangan dalam surat Al-Hujurat. Larangan menghina kaum yang lain. Larangan ghibah. Ya. Dan semisalnya. Allah namakan dengan zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat kalau tidak salah 11 sampai 12, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatubu fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Ya, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kata para ulama, kenapa? Karena kebanyakan orang yang mengejek biasanya ada kesombongan dalam dirinya, makanya dia mengejek. Dan perkataan Allah bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, itu benar. Kenapa? Karena kesombongan itu sangat membuat orang hina di hadapan Allah. Orang yang angkuh itu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang angkuh pada hari kiamat dibangkitkan dalam bentuk kecil, ka'amsali dzar fi suwari rijal, kecil seperti semut. Bentuknya manusia tapi kecil seperti semut karena di dunia merasa tinggi. Yaksyahumuz dzul min kulli makan, hampir diinjak-injak oleh yang lainnya. Dan ini menunjukkan orang yang sombong itu sangat hina di depan Allah. Sekarang dia ngejek orang. Timbul pertanyaan, kenapa dia ngejek orang? Ya. Ghamtun nas, merendahkan orang lain, dia mengejek orang. Biasanya orang A mengejek B tidak lain kecuali karena A merasa tinggi. Oleh karenanya kata Allah, asa an yakunu khairan minhum. Asa yakuna khairan minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan sekelompok wanita mengejek sekelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhun, bisa jadi yang diejek, wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Ini sudah saya sampaikan juga. Kenapa para wanita disebutkan secara khusus? Karena ejek-ejekan di antara para wanita sangat dahsyat. Ejek-ejekan masalah tas, masalah anak-anak, masalah rumah, masalah suami, masalah penghasilan, masalah kecantikan, banyak jadi bahan ejekan. Banyak dari bahan merendahkan yang lainnya. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek, ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, jangan kalian mengejek dengan lirikan mata, ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan membuat gelar-gelar yang buruk. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Kemudian kata Allah, wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat dari itu semua, fa ulaika humuz zalimun, itu mereka telah berbuat zalim. Ternyata menjatuhkan harga diri orang lain adalah kezaliman. Ini bahaya, urusannya di akhirat. Ya, urusannya di akhirat. Setelah itu Allah lanjutkan lagi, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian dari kebanyakan
persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian persangkaan adalah dusta. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ngecek sana, ngecek sini untuk cari-cari kesalahan orang lain. Mata kalian tertutup tidak melihat aib orang lain, itu yang terbaik. Jangan kita malah cari-cari aib orang lain, kirim orang untuk ngecek kesalahan-kesalahan orang lain untuk kita ungkap, untuk kita gembar-gemborkan ya. Wala tajassasu. Kalau dia nampakkan ya sudah, salah sendiri. Dia nampakkan ya sudah. Ya sudah dinampakkan, ya sudah, tidak ada masalah. Kalau dia sembunyikan, dia tampak-tampakkan, ya. Kemudian kita bongkar, tidak berkaitan dengan maslahat kaum muslimin, ya. Ya aja sendiri, kemudian kita bongkar, tidak boleh. Ya. Kemudian kata Allah, wala yatab ba'dukum ba'dha, jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain, ngerumpi sebagian yang lain. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena gibah, namimah, mengejek, sukhriyah, merendahkan, itu semua adalah kezaliman berkaitan dengan harga diri. Muslim satu dengan muslim lain saling mencintai. Harusnya kita tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Harusnya kita jaga harga dirinya. Malah kita jatuhkan, inilah bentuk kezaliman. Di antara juga qadful muhtanatil ghafilatil mu'minat. Di antara bentuk kezaliman berkaitan harga diri orang lain, yaitu menuduh seorang wanita baik-baik terjerumus dalam zina. Enggak boleh. Oh, itu wanita pezina. Enggak boleh. Bisa jadi dia tidak pakai jilbab, bisa jadi. Tapi jangan kita tuduh dia berzina. Zina lain. Tidak pakai jilbab dosanya sendiri. Tapi zina ini lain lagi. Ini dosa besar kalau kita tuduh dia berzina kemudian tidak mendatangkan bukti. Berarti kita menjatuhkan harga dirinya. Ya. Makanya orang yang menuduh orang lain berzina tidak mendatangkan saksi, didera. Fajliduhum samanina jalda, didera 80 kali cambukan, dipermalukan di hadapan orang. Kenapa ini orang-orang nuduh orang lain berbuat zina, tidak datangkan bukti, didera. Ini demi apa? Menjaga tidak mudah seorang menjatuhkan harga diri orang lain. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 model kezaliman ini, hati-hati ya. Pada dasarnya Allah tidak akan biarkan. Pada dasarnya Allah tidak akan biarkan. Kenapa? Karena orang yang kita zalimi pada dasarnya akan menuntut kita pada hari kiamat kelak. Ya. Pada dasarnya mereka akan menuntut karena mereka butuh pahala pada hari kiamat kelak. Sebentar kita lanjutkan, tolong dihapus. Nanti saya kirim gambarnya atau nanti tim kirim gambarnya ke Bu Ades insyaallah biar disebarin di kawan-kawan pengajian. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang model-model zalim. Siapa saja yang bisa dizalimi. Tentu banyak ya. Siapa zalim, siapa dizalimi. Ya. Allah menyebutkan contoh-contoh misalnya. Ya. Berkaitan antara misalnya penguasa yang menzalimi rakyat. Ya, penguasa yang menzalimi rakyat. Dan bisa terjadi sebaliknya. Rakyat menzalimi penguasa. Ya. Rakyat menzalimi apa? Penguasa. Penguasa yang menzalimi rakyat tentu urusannya berat ya. Karena yang dia hadapi banyak orang, dia akan disidang oleh Allah dengan banyak orang yang dia zalimi. Ya, makanya saya sering sampaikan bahwasanya orang yang termulia di hari kiamat kelak di antaranya adalah imamun adil, imam yang adil. Ketika Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu. Di antara 7 golongan tersebut semuanya orang hebat. Ya, orang-orang hebat semua. Yang pertama Nabi sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Karena imam yang adil dia berbuat baik kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat mendapatkan faedah, manfaat dari keadilannya. Dan Nabi telah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Baik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak kita kasih manfaat kepada orang dengan peraturan yang kita buat, dengan kebijakan yang kita buat, dengan undang-undang yang kita buat, semakin orang banyak bahagia, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Kata ulama, ini berkaitan dengan seluruh strata, baik strata raja misalnya, atau strata presiden misalnya, atau strata perdana menteri, atau strata di bawahnya misalnya gubernur, strata kemudian di bawahnya misalnya wali kota, atau bupati, atau camat, atau lurah. Ya, ini semua tercakup. Kenapa? Karena semakin dia bisa buat kebijakan yang menyenangkan bawahannya,
maka semakin dapat pahala yang banyak. Bisa jadi seorang bupati, tapi dengan kebijakan dia membuat masyarakatnya bahagia, dia perhatian dan macam-macam ini, maka dia menjadi orang sangat mulia pada hari kiamat kelak. Namun sebaliknya, jika ternyata penguasa tersebut menzalimi rakyat, membuat undang-undang ya asal seenaknya sendiri, menyenangkan kesenangan pribadinya, untuk mengeruk harta rakyat agar dia bisa berfoya-foya dengan keluarganya, mau tingkatan presiden, mau tingkatan gubernur, mau tingkatan wali kota, tingkatan bupati, tingkatan lurah, tingkatan nyamak, tingkatan RT, camat, lurah atau RT, kalau ternyata enggak benar, ya hanya memanfaatkan harta rakyat kemudian untuk kepentingan pribadinya, maka mereka akan telah berbuat zalim yang sangat besar. Dan mereka akan sengsara pada hari kiamat kelak. Ya, kenapa? Oleh karenanya hati-hati seorang ketika memegang jabatan, ya. Nabi pernah bersabda kepada seorang, la tas'alil imam. Jangan cari-cari kekuasaan. Kalau kau tidak mampu menjalaninya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena fa innaha khizyun wa nadama yaumal qiyamah. Sungguhnya kekuasaan yang dijalankan dengan tidak benar hanyalah khizyun wa nadama yaumal qiyamah. Hanyalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Bayangkan seorang pejabat kemudian menzalimi ribuan orang, menzalimi mungkin jutaan orang. Bagaimana dia disidang nanti pada hari kiamat? Saya sering sampaikan, kalau ada si fulan mencuri harta tetangganya, perkaranya masih ringan. Yang disidang nanti cuma berdua aja, dia lawan tetangganya. Allah hadirkan di depan dan Allah sidang pada persidangan Allah. Ya, hari kiamat kelak. Tapi yang kalau dia zalimi ternyata jutaan orang, bagaimana? Bagaimana dia mau disidang berapa dengan jutaan orang kalau dia berbuat zalim? Harta yang dia makan, kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Sekelompok orang menggunakan harta Allah seenaknya, itu baitul mal, harta kaum muslimin. Dia gunakan seenaknya tanpa hak. Falahumun nar yaumal qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena mereka telah mengambil kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan pribadi. Maka pada hari kiamat kebahagiaan mereka lebih utama untuk dicabut. Dan Allah berikan mereka kesengsaraan. Ya. Kalau kita berbuat zalim kepada satu orang, kita akan di sini. Tapi kalau kita berbuat zalim sama jutaan orang, musibah pada hari kiamat kelak. Maka hati-hati, seorang beri kekuasaan jangan sampai dia menzalimi rakyatnya. Sebaliknya jangan sampai juga rakyat menzalimi penguasa. Kita tahu menjadi penguasa bukanlah perkara yang mudah, ya. Kita sekarang mau berharap Abu Bakar dan Umar bukan perkara yang kita bilang mustahil, mungkin sangat mustahil ada penguasa seperti Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Itu kita dapatkan dalam dongeng-dongeng bagaimana ketakwaan, bagaimana keikhlasan, bagaimana jauh daripada dunia. Kita dapat ya penguasa yang tidak sempurna sebagaimana kita rakyat yang penuh dengan kekurangan. Maka seorang waspada kalau kita tahu bahwasanya penguasa sudah berusaha, ya, sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian dengan kemampuan yang ada, kemudian kebijakannya terkadang bisa benar bisa salah. Tetapi kita lihat masih dalam koridor dia berusaha, maka jangan kita melampaui batas kemudian kita menghabisi, mencaci maki tidak pada tempatnya. Jangan kita berbuat zalim. Sungguhnya setiap pernyataan kita, setiap statement kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penguasa jangan menzalimi rakyat, rakyat juga jangan menzalimi penguasa. Seorang berusaha menunaikan kewajibannya. Ya. Hak dia boleh minta, kalau dia tidak dapatkan di dunia akan kembali di akhirat kelak. Di antara bentuk zalim rakyat menzalimi penguasa, ya. Baik. Di antara bentuk kezaliman, ya, yang mungkin tidak dipikir ternyata kezaliman apa suami kepada istri. Ya, suami kepada istri. Bisa jadi seorang suami zalim kepada istrinya. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi SAW ya menceritakan bahwa ada seorang laki punya dua istri, dia tidak adil kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat dalam kondisi miring badannya. Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumil qiyamati wa shiqquhu ma'il. Barang siapa yang ya kemudian punya dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat badannya miring. Ini istri dua, istri tua, istri muda. Yang dia perhatikan istri muda terus. Kalau datang ke istri tua cuma buat kerok, cuma buat mijit. Ya, adapun sayang jalan-jalannya sama istri muda, maka ini orang ini berbuat zalim. Pada hari kiamat Allah akan tunjukkan kezalimannya di hadapan khalayak. Semua orang lihat dia akan jalan dalam kondisi miring. Kenapa? Zalim kepada istrinya. Ya, zalim kepada istrinya. Akhi, sebagian wanita miskin, enggak bisa apa-apa, jauh dari keluarganya. Bukan kedua orangnya sudah meninggal, jauh dari kakak dan adiknya. Kemudian sang suami menzalimi dia. Seenaknya dia bertindak, tidak diberikan hak-hak istrinya, tidak diberi nafkah yang cukup, terkadang disuruh kerja cari nafkah sendiri. Berbuat zalim kepada istrinya. Ya, jangan disangka berbuat zalim sama orang-orang jauh, sama orang dekat kita bisa berbuat zalim. Sama orang dekat kita bisa berbuat
zalim. Di antaranya berbuat zalim kepada istri. Sebaliknya, ya, istri berbuat zalim kepada suami. Istri menzalimi suami. Ini banyak juga. Ya, bukankah Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatta bi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya banyak dari kalian masuk neraka jahanam. Kenapa? Li'annakunna takfurnal ashir. Karena kalian para wanita suka kufur kepada para suami, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, membangkang, membentak, mengangkat suara, tidak menghargai usaha suami, merendahkan suami, menghina suami. Maka lihat, masuk dalam neraka jahanam. Istri juga bisa bahkan menzalimi suami, tidak tahu berterima kasih kepada suami, dan ini berbahaya, ya. Bahkan perkara yang sepele, tatkala suaminya menuntut haknya untuk bisa mendapatkan pelayanan di malam hari, setelah siang dia bekerja, setelah dia beri makan kepada istrinya, setelah dia belikan emas kepada istrinya, setelah dia gemukkan istrinya tadi kurus keren menjadi gemuk, setelah dia buat banyak kebahagiaan kepada istrinya, kemudian di malam hari dia ajak istrinya untuk digauli, istrinya ternyata menolak, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, ya, fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di malam hari, kemudian ternyata istrinya enggan tanpa alasan, zalim kepada suaminya, suaminya menuntut haknya tidak dikasih tanpa ada alasan. Kalau alasan sakit, ya wajar, sakit atau pusing atau apa, wajar. Kemudian dia tidak memenuhi kebutuhan suaminya, suaminya marah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dan sungguh mengerikan wanita seperti dilaknat oleh malaikat, didoakan keburukan oleh malaikat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para wanita, para ibu-ibu, ya, kajian Ar-Rahat, bertakwa kepada Allah. Ya, laki-laki jangan zalimi istri, istri jangan zalimi suami. Masing-masing menunaikan kewajibannya. Jangan sekedar menuntut haknya, karena Anda bisa terjerumus dalam kezaliman, ya. Bahkan bisa jadi zalim apa? Orang tua kepada anak-anak. Ya. Orang tua kepada anak-anak. Ini sangat mungkin terjadi. Ketika Nu'man bin Bashir diberikan hadiah oleh ayahnya, ya, diberikan hadiah sementara saudaranya tidak diberikan hadiah, maka bapaknya Bashir datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sungguhnya saya berikan hadiah kepada Nu'man, salah satu putraku. Saya ingin kau jadi saksi. Kata Nabi SAW, akulla waladika nahaltahu misla ma nahalta Nu'man. Apakah semua anak-anakmu sudah kau kasih hadiah sebagaimana kau berikan kepada Nu'man? Kata Bashir, belum ya Rasulullah. Kata Nabi, inni la ushidu alal jur. Aku tidak mau jadi saksi dalam kezaliman. Ini perbuatanmu zalim. I'dilu baina auladikum. Adillah engkau di antara anak-anakmu. Jangan satunya saja kau berikan hadiah, yang lain tidak. Jangan satunya kau peluk, yang lain kau tidak peluk. Jangan satunya kau senyum, yang lain tidak kau senyum. Yang satunya kau sayang, yang lain kau omelin selalu. Tidak boleh. Haram, karena anak-anak amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tua zalim kepada anak-anaknya. Di antara bentuk kezaliman selain itu adalah memberikan semua yang diingin oleh anak-anak. Kita zaman sekarang anak-anak minta ini, kita berikan semua. Mau ini, mau kemana, mau keluar negeri, mau main ini, mau joget-joget, mau banting-banting, kita kasih semua. Kita menzalimi mereka, kita tidak amanah. Sungguhnya kita ditugaskan oleh Allah, anak-anak dititipkan agar kita mendidik mereka agar menjadi orang yang baik. Bukan kita berikan seluruh kesenangan mereka. Kita berikan kesenangan yang wajar, yang terbatas sesuai dengan yang mungkin. Adapun berikan semua apa yang mereka kehendaki, sehingga mereka bisa berfoya-foya, mereka bermaksiat kepada Allah, namanya kita zalim kepada anak-anak. Ya. Kemudian sebaliknya, anak-anak zalim kepada orang tua, dan ini sangat banyak. Anak-anak zalim, ya, durhaka kepada orang tua. Ini bahasanya penjelasannya sangat panjang. Ya. Kemudian misalnya kepada tetangga. Jadi maksud saya, kezaliman itu banyak. Terkadang orang-orang sekitar kita. Kepada tetangga, kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaru bawa'iqahu. Tidak beriman 3 kali kata Nabi, orang ini tidak beriman. Siapa? Yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, putar musik besar-besar tetangganya terjaga, malam jam 12 ketuk-ketuk dinding, maku terdengar tetangga tidak bisa tidur, ya, buang sampahnya ngalir airnya kepada tetangga, yang lainnya, kemudian parkir di depan rumah tetangga, banyak kezaliman yang bisa kita lakukan kepada tetangga. Waliyadzubillah. Ini kezaliman, ini berbahaya, ya. Ya. Bahkan lebih parah mengganggu istri tetangga, bahkan lebih parah menzinahi istri tetangga. Kata Nabi SAW, di antara a'zamuz dzunub, dosa paling besar, kata Nabi SAW, antu zaniyah halila tajarik. Engkau
menzinai kekasih tetanggamu. Itu menzinai istri tangga. Harusnya istri tangga kita perhatikan, malah kita zinai waliyadzubillah dengan merayunya. Baik, tolong dihapus yang terakhir. Kita akan bahas tentang akibat kezaliman dunia maupun di akhiratnya. Dampak buruk kezaliman ya, bisa di dunia dan bisa di akhirat. Di dunia, kemudian di akhirat. Ya, orang yang zalim di dunia ya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat ya. Jadi ini banyak ya, cepat atau lambat. Kalau tidak dibalas di dunia, dia akan dibalas di akhirat ya. Makanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala, la ansurannaka ya walau ba'da hin. Sungguh aku akan menolongmu wahai orang yang terzalimi. Menolongmu wahai yang terzalimi wahai yang terzalimi meskipun nanti. Kemudian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yumli lidh-dhalim." Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Lam yuflithu. Artinya apa? Sungguhnya Allah menunda bagi orang yang zalim. Terus dia zalim semakin parah, diistidraj semakin parah. Namun jika saatnya Allah mengazab dia tidak bisa lolos. Ya, Fir'aun berbuat zalim puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Fir'aun ya berbuat zalim, kemudian menyiksa Bani Israel. Ada saatnya Allah binasakan dia tidak bisa lolos. Dia ada banyak penguasa-penguasa seperti penguasa yang zalim. Ada saatnya tatkala Allah, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas dia, dan ketika Allah balas, Allah tidak akan melepaskan dia dan tidak bisa lolos. Kemudian juga dalam hadis ya, ceritakan hal ini sangat banyak ya. Saya dengar cerita langsung dari kawan-kawan yang mengalami, tapi ya mengerikan ya. Baik, di antaranya juga seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, "Ma bin dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddakhiruhu lahu yawm al-qiyamah min al-baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang paling utama untuk Allah segerakan balasannya di dunia, ya, beserta dengan dosa yang Allah simpan, hukuman yang Allah simpan baginya di akhirat, seperti dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Jadi kata Nabi, tidak ada dosa yang paling pantas Allah segerakan hukumannya di dunia, beserta dosa yang hukuman yang Allah sisakan di akhirat. Jadi dua hukuman dunia, hukuman akhirat. Seperti dosa berbuat zalim dan juga dosa memutuskan silaturahmi. Ya akhi, orang berbuat zalim di dunia, awal dia menang memang, dia bahagia sementara, tapi ujungnya nanti bagaimana? Kelihatannya dia bahagia, dia sengsara, dia mewah di zamannya. Sampai kapan kau seperti itu? Ada saatnya kau akan disidang oleh Allah, akan saatnya Allah beri hukuman di dunia sebelum di akhirat. Ya. Kalaupun Allah tidak kasih hukum di dunia, di akhirat tentu lebih parah. Ya, di akhirat, ya, di dunia juga di antaranya didoakan keburukan dari orang yang dizalimi. Hati-hati. Bisa-bisa kita mati su'ul khatimah gara-gara orang yang kita zalimi. Ya Allah, matikanlah su'ul khatimah. Wah, mengerikan. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Wattaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada halangan bagi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah terima. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Wa in kana fajiran wa inna fujurahu alaihi." Kata Nabi SAW, meskipun yang berdoa orang fajir, orang pelaku maksiat, tukang maksiat, tapi kita zalimi dia, kemudian dia berdoa, maka doanya dikabulkan, kefajirannya urusan dia dengan Allah nanti. Bahkan dalam riwayat, "Wa in kana kafiran," meskipun dia kafir, kita zalimi orang kafir, bahaya. Kita zalimi orang kafir, maka dia berdoa,
buruk. Maka bisa jadi keburukan tersebut kembali kepada kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man zalama mu'ahadan," barang siapa menzalimi orang kafir, fa ana hajiju yaumal qiyamah, aku akan bersidang dengan dia pada hari kiamat kelak. Orang kafir enggak boleh kita zalimi. Jangan temui kafir kita zalimi. Hewan aja enggak boleh kita zalimi ya akhi. Lagi manusia. Manusia kafir sih tidak boleh kita zalimi, apalagi sama muslim, enggak boleh. Enggak boleh merendahkan dia. Kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhfiruhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jangan dia zalimi, jangan dia rendahkan, menjatuhkan harga dirinya. Jadi hati-hati, bisa jadi seorang mendoakan kita dengan keburukan, maka kita akan sengsara dengan keburukan tersebut. Saya tahu ada seorang dulu. Seorang lelaki, dia punya istri dua. Istri yang kedua dia zalimi. Ya, kemudian istri tersebut cerita sama istri saya, ini si fulan menzalimi saya. Saya berdoa kepada Allah agar dia tidak diterima dimanapun dia berada. Subhanallah. Ini orang padahal seorang dai. Tapi kemudian dia kesana kesini, tidak ada yang terima dakwahnya. Sampai sekarang. Ya. Allah alam bisa jadi itu akibat dampak dari doa istrinya tersebut. Ya. Saya tahu juga ada seorang. Dia melakukan bisnis. Kemudian akhirnya dia mungkin menyakiti salah seorang dari rekan bisnisnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan lancarkan bisnisnya dimanapun bisnisnya. Maka kemanapun dia berbisnis selalu gagal. Bisa jadi karena doa orang tersebut. Hati-hati. Kita nggak tahu ya akhi. Ya, sekarang orang kalau emosi dia doa dengan doa sembarangan. Alhamdulillah kita akan dapati seorang dizalimi dia mengatakan ya Allah ampunilah dia, semuanya saudaraku tidak mengerti. Tapi mana ada orang seperti zaman sekarang yang dizalimi kemudian ya Allah ampuni dia. Jarang, langka tapi nyata. Kebanyakan orang kalau kita zalimi apa? Ya Allah binasakan dia, ya Allah susahkan dia, ya Allah susahkan keluarganya, ya Allah miskinkanlah dia, ya Allah cacatkanlah dia sebelum dia meninggal. Waliyadzubillah. Ya. Ini terjadi. Saya pernah ketemu seorang, ceritanya begini banyak ya. Saya ketemu seorang cerita sama saya. Ustaz, saya dulu punya keluarga, kemudian ayah saya meninggal, punya harta banyak, diambil sama om saya. Semua ambil, dibagi harta anaknya semuanya. Kita nggak dapat apa-apa. Terpaksa kita kasih, ya kita cuma dapat sepetak kecil. Sekarang semuanya miskin. Semuanya miskin. Suatunya meninggal begini, meninggalnya buruk. Subhanallah. Itu terjadi nanti. Setelah puluhan tahun berikutnya baru terjadi itu semua. Allah mengatakan, la ansurannaka walau ba'dahin. Sungguh aku akan tolong engkau meskipun tidak sekarang. Hati-hati. Hati-hati dengan doa orang yang zalimi. Jangan kita rendahkan orang lain. Kita hina orang lain. Kalau Anda punya hak, jelaskan kebenaran dengan benar. Tidak usah ragu-ragu. Tapi Anda menghinakan, merendahkan. Kalau dia angkat tangan di malam hari. Bahaya doa orang yang zalimi. Kenapa? Dia hanya berpasrah kepada Allah. Tidak ada jenderal di belakangnya. Tidak ada pejabat di belakangnya. Dia rendah kemudian dia angkat tangan di malam hari. Yang dia serahkan hanya kepada Allah. Dia telah bersandar kepada zat yang maha kuat. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Di akhirat, wah repot di akhirat. Jangankan manusia. Bahkan hewan Allah qisas. Bahkan hewan Allah qisas. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya, la tu'addunnal huquqa ila ahlihi yaumal la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hatta yuqtaffa li qarna al-jalha min al-qarnil min syartil jalha min al-syartil qarna. Kata Nabi SAW, sungguh kalian pada hari kiamat benar-benar akan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Hak kalian ambil punya orang, kalian akan kembalikan pada hari kiamat kelak. Jangankan manusia, sampai ada kambing yang tidak bertanduk, ditanduk oleh kambing yang bertanduk pada hari kiamat, kambing yang bertanduk ini akan dikisos oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kuni turaba, jadi tanah. Tapi Allah ingin tegaskan, ya, karena pada hari kiamat yang dibangkitkan bukan cuma manusia. Kata Allah, wa idzal wuhusyu husyirat, hewan-hewan juga dibangkitkan dan dikisus oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia lihat Allah Maha Adil. Hewan saja Allah kisus, apalagi manusia. Ya akhi, ente zalimi orang dengan satu perkataan saja, ya, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Hati-hati. Hati-hati. Dan kalau kita sudah disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Dengan bayar pahala kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu mazlimatun li akhihi, ya, min irdin aw malin, falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Sebelum datang hari kiamat kelak, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada real, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Mau bayar pakai apa? Kalau dia punya kebaikan, kebaikan itulah yang akan dia bayarkan. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka keburukan orang dia zalimi akan dilemparkan kepada dia. Mengerikan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang merugi pada hari kiamat? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina
Man la dinar wala dirham wala mata. Orang yang bangkrut ya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, tidak punya dinar, tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya barang-barang, tidak punya aset. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku, kata Nabi. Orang rugi dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqah. Orang yang datang pada hari kiamat dia punya pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh yang tidak-tidak kepada si fulan. Ya, fa yu'khadh min hasanatihi. Maka diambillah kebaikannya. Ya, dilemparkan. Fa uti hadza min hasanati wa hadza min hasanati, yang ini diambil kebaikannya lemparkan kepada orang dia zalimi terus. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi, kalau ternyata pahala dia sudah habis sementara kezalimannya belum selesai, ukhirat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka yang dia zalimi diambil, faturihat alaihi, dilemparkan kepada dirinya, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan di neraka jahanam. Hati-hati, ini proses terjadi di akhirat kelak. Maka seorang sebisa mungkin kalau dia punya kezaliman dunia, minta maaf sekarang. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, kalau ada orang kau berbuat ghibah kepadanya, kau pernah menjelek-jelekan dia, kemudian kau minta maaf kepada dia tidak memaafkan kecuali kau bayar uang, bayar. Di dunia kita masih punya dolar, masih punya rupiah, masih punya real, masih punya ringgit, masih punya uang, kita bisa bayar. Di akhirat gimana? Kita bayar dengan pahala kita. Kita ini pahala enggak jelas. Salat entah terima atau tidak, haji wallahu alam diterima atau tidak, tercampur riya, tercampur macam-macam, umroh yang gimana? Maka jangan kali-kali zalimi orang. Kita zalimi orang, kita bahagia dengan menzalimi orang, kita tertawa-tertawa sini di atas kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain, maka waspadalah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Om Ilham untuk membuka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu juga mendapatkan sambutan yang luar biasa juga. Ada puluhan pertanyaan. Baiknya saya mulai dengan pertanyaan melalui chat aja dulu Ustaz ya. Ya, boleh Om. Silakan. Pun tadi sudah dijadikan kalau ada yang perlu betul dan betul, jamaah bisa langsung bertanya. Tapi ini saya layani dulu yang bertanya melalui chat. Ini dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kezaliman terhadap harta yang melampaui batas, contohnya mempunyai rumah banyak sekali dan mobil banyak, juga bagaimana kalau menemukan orang seperti ini, Ustaz? Jadi kalau orang punya harta yang banyak, ya, tentunya dia harus siap untuk dihisab. Setiap harta yang dia miliki dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, nggak jadi masalah. Ya, contoh dia punya harta yang banyak, tetapi misalnya ya, di samping punya harta yang banyak, ternyata dia banyak bersedekah, ternyata dia banyak membantu fakir miskin, ternyata dia siapkan harta yang banyak, dia niatnya ya Allah agar ketika saya meninggal anak-anak saya sudah punya aset misalnya. Itu urusan dia. Yang penting dia bisa jawab pada hari kiamat kelak. Yang penting dia tidak zalim. Kalau dia zalim kepada orang lain, dia ngambil harta orang lain, itu baru zalim. Tapi kalau dia punya harta yang banyak, cuma pertanyaan yang harus dia siapkan, bisakah dia menjawab pertanyaan kalau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Dia punya mobil 5, coba. Kalau akan tanya, mobil 5 buat apa? Bisa jawab. Kalau bisa jawab silakan. Kalau nggak bisa jawab, mending sedekahkan. Mending sedekahkan. Kalau bisa jawab silakan. Ya. Punya misalnya jam mewah harganya 1 miliar, misalnya. Ya. Kalau bisa jawab, tanya kenapa 1 miliar sementara banyak orang pandemi miskin kemudian lapar. Bisa jawab silakan, nggak ada dilarang. Maksud saya yang penting seorang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Ada orang mungkin dia punya rumah 3, 4, tapi ternyata sedekahnya miliaran. Kita dapati orang seperti begitu. Ya kita nggak bisa salahkan dia. Yang penting dia bisa jawab pada hari kiamat silakan. Dia tidak zalim bahkan dia membantu orang. Cuma dia senang. Dia ingin menikmati dunia. Yang penting dia tidak berbuat zalim kepada orang lain. Adapun masalah hartanya, silakan dia mempersiapkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya. Allah a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, ini dari Hafiz Farhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apabila pernah melukai seseorang sewaktu belum balik, lalu setelah dewasa ingat kembali, apa yang kita bisa lakukan sebelum balik? Apakah juga akan dihisab dan mendapat dosa?
aturannya jika belum balik seharusnya tidak ada dosa. Tetapi anak kecil dalam aturan Islam jika dia melakukan kemudaratan maka walinya menanggung. Misalnya dia tahu-tahu ngambil mangga tetangga. Ya, dia makan, dia tidak dosa karena dia belum dicatat, karena dia belum balik. Tapi orang tuanya ganti tetangga tersebut karena dia wali dia. Seperti itu. Ya, antum ketika belum balik pernah melukai orang, ya kalau antum bisa minta maaf, alhamdulillah saya dulu biar lega. Kalau enggak juga ya mudah-mudahan tidak jadi masalah karena dahulu tidak mengerti. Tapi kalau bisa kontak sama dia, ingat oh saya dulu pernah zalimi orang dan di antara anugerah dari Allah. Allah buat kita ingat kita pernah buat zalim orang, itu anugerah. Karena ada orang kalau zalim orang karena dia tidak ingat. Tapi kalau kita saya pernah ngomongin orang ini, saya pernah jelek-jelekan orang ini, saya pernah ambil harta dia, saya pernah bohongin dia. Nah, kita dibuat ingat oleh Allah untuk kita berbuat zalim, maka segera kita minta maaf. Ya. Segera kita minta maaf. Ya, saya cerita saya punya ada kasus ya. Kasus seorang wanita menzalimi wanita yang lain. Dikata-katain wanita tersebut. Jadi ada wanita A, wanita B. Intinya wanita A menzalimi wanita B. Wanita B dituduh macam-macam. Sampai akhirnya suami dari wanita B menceraikan wanita B ini. Gara-gara mendapatkan informasi dari wanita A. Ternyata informasinya salah. Setelah di-cross-check ternyata salah. Tapi sudah terlanjur terjadi perceraian dan macam-macam. Subhanallah. Akhirnya suami itu kembali lagi kepada wanita B. Ya. Tetapi wanita B ini sabar. Dia tidak pernah dendam kepada wanita A. Bahkan dia baik kepada wanita A. Dia baik kepada anak-anaknya. Kemudian wanita A ini sakit. Menjelang meninggal dunia, ya kira-kira mungkin 10 menit sebelum meninggal dunia, tiba-tiba wanita ini wanita A telepon wanita B. Dia minta maaf, subhanallah. Ini anugerah dari Allah. Sebelum meninggal minta maaf kepada orang yang pernah kita zalim. Maka si A telepon si B, ketika itu si B bersama suaminya. Maka si wanita B berkata, suamiku ini wanita A telepon. Ada apa ya? Ternyata dalam sakratul maut. Sakratul maut. Ya, ketika B, saya minta maaf, saya dulu pernah gini-gini, maafkan saya. Dia bilang sama saya, maaf gimana saya maafkan? Kata suaminya maafkan. Subhanallah dia maafkan, berapa menit kemudian meninggal dunia. Maka saya katakan seorang kalau mengingat dosa-dosanya, berbuat zalim kepada orang lain, itu anugerah dari Allah agar Anda punya kesempatan untuk minta maaf kepada dia. Kalau Anda sudah meninggal repot hari kiamat, atau dia meninggal dulu repot pada hari kiamat. Kita ada hari akhirat, ada hari hisab, ada hari sidang yang akan menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sidang, kita nggak bisa larikan lagi kiri. Kita nggak bisa main-main kata-kata, ya nggak bisa. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Rian Aryan. Dia bekerja sebagai sales di perusahaan yang menjual salah satu produk pembasmi serangga. Ustadz, saya menjual barang saya di toko online dengan cara saya membeli produk itu dari perusahaan saya dengan uang saya sendiri. Ustadz, tapi selama ini saya membeli produk itu melalui perantara customer saya agar barang yang saya beli untuk dijual lagi mendapat diskon dari kantor saya lebih besar diskonnya. Dan ini tentu tanpa sepengetahuan perusahaan tempat saya bekerja. Apakah hasil saya berjualan produk itu hal Ustadz? Gitu. Tentu perusahaan punya peraturan. Ya. Di antara bentuk dosa kalau kita nggak tahu dalil, Nabi mengatakan al-ismu ma haka fi sadrik wa takhafu an yatali alaihi nas, ya. Namanya dosa itu yang membuat gelisah hatimu dan kau takut orang lain tahu. Kenapa? Karena kau rasa itu enggak benar. Kalau kau tahu itu benar, tentunya kau tidak perlu malu-malu untuk orang lain tahu, enggak ada masalah. Tapi ketika kita merasa ini enggak benar, kalau perusahaan tahu kita bakalan dimarahin, berarti ini ada yang enggak beres. Saya enggak tahu peraturan perusahaan. Kalau itu tidak melanggar peraturan perusahaan, tapi ada nilai mengakal-ngakali, maka sebaiknya kita minta izin dari mereka, ya. Karena ternyata kita mengakali mereka. Seandainya mereka tahu, kira-kira mereka izinkan nggak? Kalau mereka izinkan, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau mereka nggak izinkan, ternyata mereka merasa dibohongin oleh pegawai sendiri, maka ini tentu tidak baik. Saya rasa mudah, tinggal bilang sama manajer di atas, kasih tahu saya boleh nggak saya melakukan ini, sudah saya melakukan sebelumnya, saya minta maaf, mohon dihalalkan, ya. Apakah boleh saya melanjutkan karena dengan cara seperti ini? Kata-kata yang baik dengan cara seperti ini, berarti barang-barang perusahaan lebih laku misalnya, dan saya ikut dan macam-macam lah. Kalau enggak mereka mau, oke, ya sudah kita minta maaf, minta uzur, tidak mengulangi lagi. Ya, agar kita tenang, kita tahu yang kita makan ini benar-benar halal. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ini dari Ibu Tanti Tris, Ustaz. Ya. Ustaz, saya mau tanya, jika ada seorang suami mentalak dan langsung memproses cerai
istrinya di pengadilan agama demi menikahi selingkuhannya yang sudah hamil, dan suami tersebut langsung pergi meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan istri, dan dalam proses cerai, suami tidak memberikan nafkah sama sekali. Apakah suami tersebut berarti zalim kepada istri yang masih dalam masa iddah dan anaknya? Itu Ustaz. Berat nih pertanyaannya Ustaz. Jelas ini zalim. Gimana orang menceraikan istrinya? Ya, dia harus menanggung selama di masa iddah. Ya, maka dia pertama seorang tidak boleh asal menceraikannya. Bahwasanya semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bagaimana kalau kita dalam posisi sebagai istri kemudian kita diceraikan tanpa hak, tanpa dalil, tanpa yang lainnya, ya, tanpa argumentasi yang benar, ya. Bagaimana kalau kita di posisi istri kemudian suami kita seperti itu, kita akan merasa benar-benar dizalimi. Tapi intinya peraturannya, kalau seorang mencerai istrinya istri talak 1 dengan talak 2, maka dia harus statusnya dia harus menanggung nafkahnya sampai selesai masa iddahnya. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa namanya, famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Aturan Allah ada. Kalau kau ingin kembali kepada istrimu setelah kau ceraikan, kembali dengan cara yang baik. Kalau kau ingin cerai, cerai dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, bukan dengan cara seperti itu kemudian diproses, tinggalkan begitu saja tanpa ada ini, tentunya adalah hal yang buruk, ya. Tapi saya sampaikan kepada istri yang dizalimi, ya, sabarlah. Tidak usah doakan keburukan kepada suami, doakanlah kebaikan kepadanya. Anggapnya ujian hidup untuk mengangkat derajat. Ini musibah yang dijalani. Dan kalau Allah kasih musibah, insya Allah Allah tahu saya mampu untuk menjalaninya. Sabar, ya. Sabar. Ya, dunia ini memang isinya dengan ujian, ya. Kita diuji, anti diuji, saudara kita diuji, maka hadapi ujian tersebut tidak usah kita ngamuk-ngamuk, doakan ya Allah matikanlah suamiku, ya, matikan juga istrinya yang masih hidup tersebut, ya, dan yang jangan, sudahlah kita terima, jalani dengan baik, dengan sabar, minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini dari Ibu Tessa Sahra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya. Ada sebuah perusahaan yang mendukung LGBT atau pejuka sesama jenis yang diketahui karena mereka memasang tulisan dukungan tersebut, dukungan untuk pada LGBT itu di media sosial mereka. Jadi itu di-declare gitu, Ustadz. Ya. Dia mendukung LGBT. Perusahaan ini ternyata menjual produk sehari-hari kebutuhan rumah tangga yang sudah halal, sudah sertifikasi MUI. Yang saya mau tanyakan, kata Tessa ini, bagaimana hukumnya jika membeli produk dari perusahaan tersebut? Ya. Apakah kita dikenakan azab dan berdosa juga karena membeli di perusahaan yang mendukung LGBT, walau memang keuntungan perusahaan tersebut kita tidak tahu menahu digunakan untuk apa saja deh. Ya. Ayo. Ini dua pertanyaannya Ustaz. Oke, yang kedua Om. Bagaimana juga hukumnya jika kita berjualan salah satu produk mereka, tetapi barangnya termasuk yang mendatangkan manfaat seperti sabun antibakteri, hand sanitizer, dan sebagainya. Apakah kita ikut dosa menjual produk dari perusahaan yang mendukung LGBT? Mohon pencerahan Ustaz. Ya. Kita bisa bedakan dua hal. Ya. Hal pertama, jika dia menjual produk yang jelas-jelas dikatakan produk ini hasilnya untuk kemaksiatan, maka tidak boleh kita beli, ya. Karena Allah berfirman, wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Kalau dia tulis ini hasil keuntungannya untuk LGBT, ini hasil keuntungannya untuk zina, ini hasil keuntungannya untuk membunuhi kaum muslimin di Palestina misalnya, maka tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Tapi kalau dia menjual barang yang tidak tertulis dalam seperti itu, hanya saja ownernya misalnya mendukung suatu kemaksiatan, ya, maka saya katakan maka hukum asalnya kita masih boleh bermuamalah dengan mereka. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW ketika di Madinah, Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan kita orang Yahudi, mereka selalu berbuat makar kepada Rasulullah SAW. Mereka punya keuntungan, mereka berbuat makar kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin. Mereka sering berkhianat. Tetapi Nabi SAW saja masih mengadakan jual beli dengan orang-orang Yahudi, ya. Jual beli dengan orang Yahudi, ya. Tetapi kalau kita sebagai kaum muslimin, saya tidak ingin mendukung perusahaan tersebut, saya ingin beli produk yang lainnya, itu bagus. Jika memang memungkinkan, ya. Ada produk kaum muslimin, sudah kita beli produk dalam negeri misalnya
produk kaum muslimin itu lebih baik. Lebih baik kita menguntungkan kaum muslimin daripada menguntungkan orang-orang yang tidak jelas. Tetapi kalau untuk mengatakan haram, kita harus boikot. Kalau kita beli berarti kita ikut mendukung. Nah, ini tidak ada kelaziman dalam hal ini. Ya, tidak ada kelaziman. Ya. Apalagi kemudian contohnya, ya banyak produk-produk di Indonesia, produk orang kafir ya. Ya orang kafir tersebut kita nggak tahu dia mendukung Islam atau dia mencela Islam. Tapi banyak produk orang kafir yang kita pakai. Ya. Mulai dari baju kita, dari jam kita, dari mobil kita, dari HP kita. Banyak ya kalau kita mau telusuri, mau biasa saja mereka ternyata mendukung kemaksiatan tertentu. Bisa saja ownernya ternyata punya kelainan seksual dan yang lain bisa saja. Tapi selama mereka tidak menyatakan langsung hasil ini adalah untuk ini, maka kita masih boleh bermuamalah. Adapun kita punya inisiatif sendiri untuk memboikot, yaitu boleh-boleh saja. Tapi tidak mengatakan wajib semuanya harus memboikot, kecuali di tangan pemerintah. Karena pemerintah yang tahu kapan maslahat untuk memboikot atau tidak. Ya seperti dahulu pernah terjadi ada yang misalnya Denmark dulu sempat mencela sesuatu, kemudian ada pemboikotan. Kalau didukung oleh pemerintah misalnya, kita harus memboikot karena ada masalah begini, maka lakukan. Kalau ternyata pemerintah melihat tidak ada maslahat, ya bahkan bisa menjadi mudarat kalau dalam proses pemboikotan tersebut, maka kita hanya bisa boikot pribadi, tapi tidak bisa kita paksakan semua orang untuk memboikot. Karena hukum asal bermuamalah dengan mereka, hukum asalnya boleh sebagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tersisa 15 menit dan oleh karena itu pertanyaan banyak, saya hanya akan memilih yang ada korelasi dengan tema kajian Ustaz. Nah, kita kira-kira masih memerlukan waktu Pak Ustaz 15 menit. Masih ada waktu Ustaz 15 menit? Kebanyakan Om, kayaknya 5 menit aja Om. 5 menit lagi? Iya. 10 menit ya, tawar-menawar ya. Oh boleh Om. Artinya ada 4 pertanyaan. Oke Om, silakan. Pertanyaan pertamanya, Ustadz, kalau kita disolimi orang, kita hanya sakit hati dan tidak mendoakan meminta balasan pada Allah, apakah Allah akan tetap menghukum orang tersebut? Orang zalim tetap dihukum, meskipun kita tidak menuntut untuk dia dihukum, kecuali kita maafkan. Kalau kita maafkan berarti hak kita jatuhkan. Kita tidak dia, ya Allah saya maafkan dia, saya tidak tuntut dia. Tetapi kalau kita tidak memaafkan, ya, dan kita tidak menuntut juga, tetap dia berbuat zalim karena Allah melarang kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan zalim adalah haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Enggak boleh. Jadi seorang melakukan kezaliman, ya, kalau yang dizalimi tidak memaafkan dan dia hanya diam-diam saja dan juga tidak mendoakan keburukan kepada orang yang zalimi, tetap Allah akan hukum orang yang menzalimi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kita nggak usah balas Ustaz ya. Nggak usah balas. Kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal N. Izin bertanya Ustaz, mohon dijelaskan makna dari doa Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apakah maksudnya adalah dengan kita mengaku berbuat zalim, dosa-dosa kita akan diampuni Allah? Itu Ustaz. Ya, di antara adab dalam berdoa adalah kita mengakui dosa-dosa kita. Kita kan sebutkan zalim itu ada 3 macam. Ada zalim berkaitan dengan hak Allah, itu syirik. Ada zalim berkaitan dengan menzalimi orang lain, dan ada zalim berkaitan dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah sudah mengampuni dia tentunya, dan Allah menjadikan dia hamba yang mulia, yaitu beliau meninggalkan, disebutkan dalam sejarah, beliau meninggalkan umatnya karena marah kepada mereka, padahal Allah belum berizin untuk meninggalkan umatnya. Jadi umatnya ini membangkang, kemudian wa dhannunin idh dhahaba mughadiban wa dhanna an la naqdira alaihi. Kata Allah, kata Nabi Yunus ketika dia keluar dalam kondisi marah kepada umatnya, padahal Allah belum mengizinkan dia untuk meninggalkan umatnya. Maka dia melakukan kesalahan berkaitan kepada Allah, bukan kepada umatnya. Jadi zalim kepada dirinya. Maka kemudian Allah membuat dia ditelan oleh ikan paus. Ketika itu dia berkata, wa nada fi dhulumat, dan dia pun menyuruh Allah dalam kegelapan. Ya, para ulama mengatakan gelapnya perut ikan paus, kemudian gelapnya laut, dan gelapnya malam. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya tidak berada disembah kecuali Engkau ya Allah. Maksudnya Engkau yang aku termasuk orang berbuat zalim. Aku melakukan kesalahan. Ya, dan itu adalah di antara adab dalam berdoa, kita mengakui kesalahan kita. Kita beristighfar, kemudian kita minta ampun. Seperti Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami sebenarnya kami telah berbuat zalim, ya. Demikian juga maka ampunilah dosa kami. Seperti juga Nabi Sulaiman, ya. Ketika berdoa minta diberikan kerajaan yang besar, dia mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah aku suatu kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh seorang pun setelahku. Maka Allah berikan dia kerajaan yang luar biasa. Tapi para nabi tersebut ketika mereka berdoa, mereka beristighfar. Makanya di antara ada berdoa, seorang mengakui kesalahan-kesalahannya, ya, mengakui kerendahannya, karena dia posisinya sedang meminta. Dia mengakui keagungan Allah dan dia mengakui kekurangannya. Maka ini wasilah agar doa dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya dari Aswani Dade. Ini kayaknya masalahnya dirasakan banyak sekarang oleh banyak orang, Ustaz, banyak kejadiannya. Ya. Apakah termasuk zalim kalau secara sepihak perusahaan memotong gaji karyawan yang berhutang ketika dia terpaksa harus diberhentikan atau karena tidak disiplin, gajinya dipotong untuk bayar hutangnya? Itu, Ustaz. Perusahaan memotong gajinya, kemudian dibayarkan kepada utang pegawai kepada perusahaan, perusahaan. Jadi dia potong gaji karyawannya karena karyawan itu diberhentikan, tidak disiplin, kemudian gajinya itu dipotong untuk bayar hutangnya. Jadi dia berhentikan, gajinya dibayarkan untuk hutangnya dia gitu. Iya, iya. Dalam aturan al-muslimuna ala syurutihim. Ya, secara umum kaum muslimin harus sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Maka tentunya secara setahu saya namanya seorang bekerja, dia punya kontrak yang harus dia tanda tangani. Kontrak tersebut jika terjadi begini maka begini, jadi begini maka begini. Maka kedua belah pihak tidak boleh melanggar aturan tersebut. Contohnya misalnya di awal dia tanda tangan. Saya kalau begini maka saya siap dipecat dan gaji saya siap dipotong untuk melunasi utang saya. Maka dia tidak boleh mengatakan dia dizolimi karena dia sudah tanda tangan di awal. Tetapi kalau dalam kontrak tersebut tidak ada hal ini, kemudian ternyata perusahaan melakukan kebijaksanaan sepihak yang tidak disepakati oleh pihak yang lain, dan ini keluar daripada kebiasaan undang-undang antara pegawai dengan perusahaan, maka ini tentu perbuatan zalim. Ini tentu perbuatan zalim. Tapi saya tidak tahu tentang undang-undang pekerjaan dalam hal ini. Ya, maka kita lihat apakah ada undang-undangnya yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau sesuai dengan undang-undang yang disepakati, maka nggak ada masalah. Tapi kalau di luar undang-undang, maka ini tentu permasalahan adalah keputusan pihak yang tentunya menzalimi pihak yang lainnya. Tapi intinya, kalau sudah terjadi, sabar. Mau diapain lagi? Kalau sudah terjadi, ya udah sabar. Ngapain kita ngenesan nesu, marah sana, marah sini, nggak merubah. Mending kita sabar, minta pertolongan kepada Allah agar kondisi kita diperbaiki lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Tinggal lagi, Ustaz, ya. Oke. Nah, ini dari Eri. Sudah dua, harusnya tinggal dua, Om. Tinggal dua lagi, Om. Oh, tinggal dua. Tinggal dua lagi. Ini serius juga nih, Ustaz, nih. Oke. Dari Eris, ya. Apakah zalim seorang anak yatim menuntut harta ayahnya kepada istri ayahnya? Karena sudah 6 tahun ini si anak tidak menerima warisan, sementara istri ayahnya non-muslim. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya, Ustaz. Jawabannya tentu tidak, ya, tentu tidak. Bahwasanya harta warisan adalah hak milik ahli waris. Harusnya segera dibagi, ya, harusnya segera dibagi. Maka tidak boleh orang lain memegang harta tersebut. Ini harta milik ahli warisnya. Ahli waris tersebut berhak meminta harta tersebut. Apalagi kalau dia sudah balik, dia berhak untuk. Kalau dia masih yatim tidak bisa mengolah, ya mungkin ditahan atau ada yang mengolahnya dengan baik. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia mampu untuk mengurus hartanya, maka dia berhak menerima. Ya, dan ini tidak zalim sama sekali, dia menuntut haknya. Tapi dia menuntut dengan cara yang baik kepada istri bapaknya tersebut. Kalau ternyata cara yang baik tidak bisa dipenuhi dengan tidak bisa didapatkan hasilnya, maka dia boleh mengikuti peraturan undang-undang yang ada. Allah alam bisawab. Ini terakhir, Ustaz, ya. Ya. Dari Mawah Az-Zahra. Ya. Bismillah, Ustaz, mau nanya bagaimana menikah tapi dipaksa oleh ayah dengan ancaman akan dikeluarkan dari keluarga dan si anak dibohongin. Kalau calon si suami taat agama, padahal sebaliknya dia sama sekali tidak mau sholat dan nggak bisa membaca Al-Quran. Ini sudah terjadi apa belum, Om, ini? Kayaknya sudah terjadi nih. Dia sudah. Karena kalau nggak terjadi kan dia nggak tahu suaminya. Suaminya kayak apa ya? Iya.
Seharusnya pernikahan nggak boleh dipaksa. Kalau seorang wanita sudah dewasa, dia tidak bisa dipaksa. Dia tidak bisa, apalagi dibohongin. Seharusnya perkawinan tersebut bisa dia batalkan. Karena perkawinan yang dengan paksaan, apalagi informasi yang tidak benar, itu hak bagi salah satu calon, salah satu pihak untuk membatalkan. Misalnya, si A menikah dengan si B. Kemudian informasi yang masuk kepada si A, si B ini orangnya begini, A, B, C, D, apa. Kemudian ternyata informasi tersebut tidak benar. Setelah terjadi pernikahannya, nampak tidak sesuai dengan laporan yang masuk, maka dia boleh mengajukan ke hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut. Jadi bukan perceraian, dibatalkan akad nikahnya karena akad tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sama seperti jual beli, misalnya saya jual rumah, rumah saya luasnya 500 meter persegi, kemudian dalamnya ada begini, ada begitu, ada begini, harga 10 miliar ternyata rumah cuma 100 meter persegi. Ya boleh dibatalin karena tidak sesuai dengan barang yang disampaikan. Tetapi tadi kalau sudah terjadi, lihatlah maslahat dan mudarat ya. Lihatlah maslahat dan mudarat. Apakah dengan membatalkan ribut dengan apakah suaminya masih bisa diajak untuk lebih baik dan yang lainnya. Maka ini seorang wanita melihat maslahat dan mudarat, diskusi sama orang tuanya agar tidak kemudaratan lebih lebar dan lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kepada para pemirsa, kepada Om Ilham, kepada Bu Ades dan juga para peserta Majelis Ta'lim Ar-Rohat. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menambah timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan semoga kita diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.